Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 22230020 dari program studi akuntansi STIE KBP Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel untuk memenuhi tugas 13 dengan tema hedging. Judul artikel saya adalah Hedging as a Business Risk Protection Instrument. Yang pertama adalah teori yang terkait dengan hedging. Artikel ini menjelaskan konsep hedging sebagai strategi perlindungan terhadap risiko fluktuasi harga pada pasar global, seperti perubahan harga minyak, valuta asing, logam, dan bahan baku. Teori-teori utama yang dibahas meliputi hedging dalam konteks pasar berjangka. Dilakukan dengan mengambil posisi berlawanan untuk mengimbangi kerugian di pasar spot. Kedua, teori ekspor risiko mencakup 3 jenis risiko utama dalam perusahaan internasional, yaitu translation export, transaction export, dan economic export, dari Van Hart pada tahun 1993. Yang ketiga adalah model Black-Scholes untuk penentuan harga opsi dan strategi hedging optimal. Yang keempat adalah prinsip leverage keuangan, penggunaan dana pinjaman dalam hedging yang memperbesar potensi return atau kerugian. Terakhir, hedging accounting menurut IFRS, termasuk cash flow hedging, fair value hedging, dan net investment hedging, dan prinsip pengakuan nilai wajar. Selain itu, dibahas pula konsep optimal hedging ratio dan metode regresi sebagai alat pengukuran efektif hedging. Kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Artikel ini membahas satu studi kasus spesifik, tetapi mengulas banyak contoh nyata dan teori penting. Di antaranya adalah contoh kegagalan hedging oleh Brinksbank dan Metal Glasscraft sebagai peringatan terhadap penggunaan derivatif tanpa pengendalian. Kedua, studi kasus Merck pada tahun 1993 yang menunjukkan bahwa hedging mata uang dapat merugikan biaya operasional dan meningkatkan daya saing. Ketiga, studi oleh Case Manhattan Bank and Wharton School pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa 75% perusahaan menggunakan derivatif untuk tujuan hedging cash flow. Semua pembahasan ini sangat relevan dengan tema hedging sebagai strategi manajemen risiko bisnis. Ketiga adalah objek penelitian atau sampel penelitian dari artikel ini. Artikel ini bersifat deskriptif konseptual dan bukan penelitian empiris, sehingga tidak menggunakan sampel atau data primer. Objek kajiannya adalah praktik hedging yang di perusahaan-perusahahaan multinasional dan bagaimana teori dan model hedging diterapkan dalam manajemen risiko keuangan. Artikel ini meninjau praktik hedging di sektor-sektor seperti energi, makanan, transportasi, dan farmasi. 4. Teknik analisis data. Artikel ini tidak menggunakan teknik analisis data kuantitatif atau statistik berbasis data primer. Sebaliknya, penulis menyajikan pertama, penjabaran teoritis dan model matematis, misalnya rumus leverage dan optimal hedging ratio. Kedua, analisis studi literatur dari berbagai penulis dan institusi, seperti dari Graham, Stahl, Frost, Modigliani, dan Miller. Terakhir, penggunaan studi kasus sebagai ilustrasi kualitatif terhadap keberhasilan dan kegagalan strategi hedging. Untuk pengujian efektif hedging, disebutkan bahwa metode regresi linear dan pengukuran koefisien determinasi adalah teknik yang sering digunakan. Terakhir adalah hasil penelitian. Artikel menyimpulkan bahwa hedging adalah alat yang sangat penting untuk perlindungan risiko bisnis dalam konteks globalisasi dan volatilitas pasar. Beberapa hasil utamanya adalah hedging membantu menjaga kestabilitasan arus kas atau cash flow, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing perusahaan.
Yang kedua, perusahaan dengan leverage tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan hedging karena lebih rentan terhadap risiko pasar. Yang ketiga, tidak ada satu strategi hedging yang cocok untuk semua perusahaan, seperti strategi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan dan industrinya. Terakhir, meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa hedging tidak menambah nilai perusahaan dari Miller dan Modigliani, pendapat ini ditantang oleh banyak ekonom yang menunjukkan bahwa hedging mendukung stabilitas keuangan jangka panjang. Baiklah, sekian hasil presentasi sebuah artikel saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.